Begitu juga dengan peserta yang nomor 2, yaitu R3, yaitu pelamar non ASN di database BKN dan lulus seleksi. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengumumkan pengumuman kelulusan P3K 2024. Nah, tentunya pada saat kita mengecek pengumuman kelulusan di sini kita harus mengetahui ya bahwasannya di sini terdapat beberapa kode yang menandakan bahwa kita itu masuk prioritas berapa dan juga lulus ataukah tidaknya. Nah, pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang arti kode yang ada pada pengumuman kelulusan P3K 2024, yaitu seperti apa sih arti kode L, kemudian arti kode R2, R3, R4, TH, TMS, APS, dan juga DIS teman-teman. Dan juga bagaimanakah cara mengetahui apakah kita dengan memiliki kode-kode tersebut ini apakah lulus ataukah tidak lulus. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk mengetahui arti kode L, R2, R3, R4, TH, TMS, APS, dan juga DIS yang tertera pada pengumuman kelulusan seleksi P3K 2024 pada pengumuman ini nanti. Nah, di sini kita mendapatkan informasi atau merujuk pada yang beberapa daerah yang sudah melakukan pengumuman. Yang pertama yaitu di Kota Semarang, ini sudah disampaikan ya untuk pengumuman kelulusannya, kemudian juga di Kabupaten Blora, kemudian juga di daerah-daerah lain. Nanti kita akan juga spill daerah mana saja yang sudah pengumuman. Nah, pada pengumuman di daerah-daerah tersebut di sini terdapat beberapa kode, yaitu ada R2, R3, R4, kemudian ada L. Ada juga yang di sini kita hanya R2, ada yang hanya R3. Kemudian tidak ada kode L-nya. Nah, kira-kira kalau mendapatkan indikasi atau di kolom keterangan itu tampilannya seperti itu, apakah kita lulus ataukah tidaknya? Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita kutip yaitu dari halaman terakhir di pengumuman kelulusan P3K 2024. Yang mana di sini untuk yang pertama ya, yaitu di sini ada kode L. Nah, di sini ada di kolom keterangan itu ada kode L. Nah, kalau L itu dinyatakan peserta lulus menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Nah, mengapa di sini 347? Dikarenakan di sini untuk pengumuman kelulusan yang disampaikan itu baru untuk yang P3K teknis ya. Ini seperti yang kita bahas pada video ini dan sebelumnya. Jadi ini baru untuk yang P3K teknis. Jadi untuk L itu adalah peserta yang lulus menurut Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Dari sini kita buka yaitu untuk kebijakan ya, yaitu untuk pengadaan P3K teknis 2024. Itu kan merujuk pada Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Yaitu keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Ya, pada di sini disampaikan bahwasanya untuk pengisian formasi ini kan pelamar dinyatakan lulus itu jika berperingkat terbaik, teman-teman. Artinya ketika teman-teman mendapatkan kode L itu adalah didasarkan pada perolehan nilai seleksi dan juga pengkategorian ya, yaitu kita menang dan juga lulus seleksi. Kemudian kalau misalkan kita cek pada Kepmen Pan-RB-nya adalah yang ini ya, yaitu 347, dan berikutnya kita bisa lihat yaitu pada diktum ke-29, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, yaitu dari perolehan hasil nilai seleksi. Nah, sedangkan di sini tadi kan untuk kode L itu kan peserta lulus menurut Kepmen Pan-RB kan. Kemudian untuk yang kedua itu ada kode R2. Nah, kode R2 itu adalah peserta XDHK 2, yaitu menurut Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Nah, R2 XDHK 2 itu siapa? XDHK 2 itu seperti yang terdapat pada diktum ketiga ya, pada Kepmen Pan-RB nomor 347. Nah, R2 itu adalah XDHK 2. Sebagaimana dimaksud, ini adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XDHK 2, Badan Kepegawaian Negara, dan juga masih aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi untuk R2 itu adalah XDHK 2 ya. Nah, sedangkan untuk R3 itu siapa? R3 itu adalah peserta non ASN yang terdata menurut Kepmen Pan-RB nomor 347. Nah, terdatanya itu di mana? Terdatanya itu adalah di sini kita bisa lihat yaitu pada diktum keempat, bahwasanya untuk tenaga non ASN itu kan dibagi menjadi dua ya. Itu tenaga non ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi di sini untuk R3 itu adalah non-ASN yang terdata maksudnya adalah terdata di database BKN. Nah, sedangkan untuk yang R4 itu adalah peserta non-ASN yang tidak terdata menurut Kepmenper RB. Nah, R4 itulah yang di sini, yang B ini ya, yaitu diktum keempat, yang B yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir ya, secara terus-menerus. Namun dia itu tidak terdata di database BKN. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya di sini setidaknya ada 4 kode yang perlu teman-teman ketahui ketika melihat pengumuman hasil seleksi P3K ya. L itu adalah lulus, kemudian R2 itu XDHK2, R3 adalah non-ASN di database BKN, dan juga R4 itu adalah non-ASN yang tidak terdata di database BKN namun aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara berturut-turut teman-teman. Nah, nanti kita akan berikan contoh yaitu seperti apa kode yang lulus dan juga seperti apa kode yang tidak lulus ya. Nah, kemudian di sini ada kode juga TH. Kalau misalkan TH itu adalah artinya peserta tidak hadir pada seleksi. Untuk TMS ini adalah peserta tidak memenuhi syarat. Kemudian APS itu adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, sedangkan DIS itu adalah peserta yang didiskualifikasi. Nah, ini ya, inilah untuk kode-kodenya. Nah, sekarang ini coba kita cek contoh pengumuman. Dan di sini kita sajikan yaitu di beberapa daerah yang sudah pengumuman ya. Ini adalah misalkan untuk yang ini, yang pertama nih, yaitu peserta nomor 1. Nah, ini kan beliau itu ini nomor peserta di sini. Kemudian ini untuk pendidikan, kemudian nama, kemudian perolehan hasil nilai seleksi untuk manajerial ini 92. Kemudian sosiokultural ada 75, wawancara ada 36, kemudian untuk teknis ini adalah totalnya ada 305. Sehingga di sini 508. Nah, di sini beliau itu mendapatkan kode yaitu R3 garis miring L teman-teman. Kalau misalkan di sini diberikan kode yaitu R3 garis miring L, berarti artinya apa? Peserta nomor 1 ini berarti beliau itu adalah R3. R3 itu di sini yaitu pelamar non-ASN yang terdaftar di database BKN. Jadi beliau adalah pelamar non-ASN terdaftar di database BKN, kemudian garis miring di sini ada L. L berarti beliau ini lulus ya. Jadi dia itu non-ASN database BKN dan dia lulus seleksi. Begitu juga dengan peserta yang nomor 2 yaitu R3 yaitu pelamar non-ASN di database BKN dan lulus seleksi. Kemudian di sini untuk yang ini ya, misalkan di sini kalau misalkan kita hanya R3 saja ini bagaimana? Nah, kalau misalkan hanya R3 tidak ada garis miring L, itu artinya dia itu non-ASN di database BKN namun dia tidak lulus seleksi. Karena apa? Mungkin saja formasinya sudah habis itu ya. Jadi kalau R3 garis miring L ini adalah lulus, kalau R3 garis miring yang enggak ada L nya ini adalah kita belum lulus. Kemudian di sini untuk R2. Nah, R2 tadi kan XDHK2 ya. Jadi di sini adalah XDHK2, R2 garis miring L inilah XDHK2 dan juga lulus seleksi. Sedangkan yang di sini R3 garis miring L yaitu dari non-ASN dan PKN dan dia lulus seleksi. Nah, kira-kira teman-teman di sini apakah sudah pengumuman atau belum di daerah kalian? Kemudian kalian kodenya apa nih? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar untuk meluapkan kegembiraannya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman lulus semua pada seleksi tahun ini.